Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi judul ceramah kita pada malam yang kedua ini adalah pendidikan puasa Ramadan. Yang pertama ini adalah pendidikan keikhlasan, keikhlasan di dalam niat kita untuk berpuasa. Kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa dan amalia Ramadan lainnya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, karena mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka kita tidak bisa melaksanakan puasa dengan baik. Jadi kita mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun godaan di dalam memalingkan niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, kita tidak tergoda karena kita semata-mata mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang keikhlasan ini, oleh iblis sendiri mengaku bahwa yang tidak bisa digoda oleh iblis itu orang-orang yang ikhlas. Firman Allah di dalam Al-Quran, iblis berkata, qala rabbi lima agwaitani la ahsuyanna lahum bil ardi wala ugayannahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuhan, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghiasi manusia dengan segala keindahan dunia untuk memalingkan dia, untuk menghalangi dia untuk tak beribadah kepada-Mu. Wala ugayannahum ajmain, dan kami akan menyesatkan semuanya. Jadi iblis dan setan sudah bersumpah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah dilaknat oleh Allah karena dia tidak mau bersujud. Ketika diperintahkan bersujud, sujud penghormatan kepada Adam, dia menolak. Karena itu dilaknat oleh Allah, dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dia terima, tapi dengan ketentuan ini dia akan berusaha menyesatkan manusia ya. Lalu kemudian dia mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang sangat ikhlas, yang tulus ikhlas beribadah kepadamu ya. Maka dia tidak mampu untuk menggoda ya. Jadi insyaallah kalau kita ikhlas beribadah, kita akan selamat ya. Allah mengatakan hasa sirati mustaqim, ini adalah jalanku yang lurus. Agama ini, puasa ini jalan lurus ya, atau cara-cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ya, yang Allah sendiri akan memberikan kita keselamatan dengan melaksanakan. Jadi ini yang pertama diri. Jadi mari kita jaga keikhlasan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, dan kita akan bawa untuk bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, pendidikan muraqabah. Apa yang disebut muraqabah adalah pengawasan, Pak. Muraqabah, pengawasan.
kita ini diawasi oleh Allah, ya. Kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa bersembunyi, Pak. Ya. Dari pemantauan Allah, dari penglihatan Allah. Bahkan Allah menyebutkan Al-Qur'an, "Innallaha alimun bisatis sudur." Sesungguhnya Allah tahu apa yang terbetik di dalam hati masing-masing orang. Jadi kalau ada orang berniat baik, ya, ada orang berniat tidak baik, Allah sudah tahu, Pak. Allah sudah tahu, dan Allah sudah mempersiapkan malaikat untuk mencatatnya, ya. Maka dalam hadis lain disebutkan bahwa jika ada orang berniat baik, itu sudah dicatat oleh malaikat. Tapi atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang berniat jahat belum dicatat, nanti dilaksanakan, Pak. Itu bedanya. Karena itu kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Wa inna 'alaikum lahafizin. Al-Qur'an menegaskan, Pak, wa inna 'alaikum lahafizin. Ketahuilah bahwa setiap orang itu ada malaikat yang mengawasi, Pak. Ya, kita diawasi oleh malaikat, ya. Sampai kita masuk di tempat yang tersembunyi dan mengatakan tidak ada yang melihat, ada Allah dan ada malaikatnya melihat. Kalau ada orang masuk di tempat yang tersembunyi, yang gelap, lalu kemudian dia makan misalnya, nah, itu kalau anak-anak, ya, artinya belum tertanam iman. Tapi kalau kita sudah orang dewasa, ya tentu tidak akan demikian, Pak. Ya. Iraman katibina, ada malaikat yang mengawasi dan mencatat, ya. Iraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, ya. Ada malaikat yang mengawasi dan mencatat dan mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Nah, kalau kita, inilah biasa disebut dengan apa? Pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Sungguhnya pengawasan iman, karena kita percaya, kita, ya, kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh malaikatnya, maka kita terawasi, sehingga kita insya Allah kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Hadirin, yang ketiga adalah pendidikan kesabaran. Diperlukan kesabaran, ya. Kita diberi dua senjata sebenarnya, itu sifat syukur dan sabar, ya. Orang yang beriman itu senantiasa memperoleh kebaikan karena dua sifat ini. Ketika mendapatkan kenikmatan, bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah itu diwujudkan dengan beribadah kepadanya dan beramal soleh, ya. Dan kemudian jika ia mendapatkan suatu kesulitan ataupun diberikan kewajiban, dia bersabar melaksanakannya. Nah, di dalam berpuasa ini kita diperlukan kesabaran, ya, ya, baik di waktu sahur, ya, sabar untuk bangun sahur, karena di dalam sahur kata Nabi ada berkah, ya, berkah. Kalau tidak mau makan, ya minum sekedarnya, itu ada berkahnya, dan itu yang membuat kita bertahan untuk berpuasa. Ya, ketika menjelang berbuka puasa, ya, kita sudah merasa lapar dan haus, tapi kita bersabar menunggu. Salah satu kenikmatan bagi orang yang berpuasa adalah ketika tiba waktu berbuka puasa, ya, alangkah nikmatnya, Pak. Kan kita merasakan nikmatnya kalau kita berbuka, ya, karena di siang harinya kita bersabar untuk menahan, untuk tidak merusak puasa kita. Di samping kita menahan diri untuk berkata-kata yang tidak baik, yang tidak benar, dan semua perbuatan yang tidak baik, kita bersabar, ya. Bahkan Nabi mengatakan, jika ada orang yang mengajak Anda untuk berkelahi, ya, katakanlah ini saimun, ya, maaf Pak, saya berpuasa, ya. Kita minta maaf karena kita berpuasa. Kita tidak boleh membalas, ya, kalau ada yang mengajak kita, yang sesungguhnya itu adalah pengaruh setan dan iblis,
Ini hadirin yang berbahaya. Ya, jadi dan orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran pendidikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa fathun kabir qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.